kita berdiri tegak, membawa semangat tinggi menuju masa depan cerah. Bersama kita melangkah, tak gentar hadapi rintangan, mengukir prestasi, wujudkan impian. Balada, tempat kita tumbuh dan berjuang, menasah diri, jadi generasi gemilang. Dengan hati teguh dan jiwa penuh semangat, kita wujudkan mimpi, jadi generasi hebat. Dengan ilmu dan bakti kita ukir sejarah, melalui tantangan kita tak pernah menyerah. Setiap langkah maju demi bangsa tercinta, menggapai bintang di langit yang cerah. Balada, tempat kita tumbuh dan berjuang, menasah diri, jadi generasi gemilang. Dengan hati teguh dan jiwa penuh semangat, kita wujudkan mimpi, jadi generasi hebat. Bersatu padu dalam harmoni, membangun negeri dengan penuh dedikasi. Bersama kita taklukkan dunia, Balada selalu dalam setiap langkah kita. Balada, tempat kita tumbuh dan berjuang, menasah diri, jadi generasi gemilang. Dengan hati teguh dan jiwa penuh semangat, kita wujudkan mimpi, jadi generasi hebat. Balada, sinar harapan kita, bersama kita mencetak generasi muda. Dengan tekad kuat kita maju melangkah, Balada selamanya dalam setiap asa. Balada, sinar harapan kita, membangun negeri dengan penuh dedikasi. Bersama kita taklukkan dunia, Balada selalu dalam setiap asa. Balada kita berdiri tegak, membawa semangat tinggi menuju masa depan cerah. Bersama kita melangkah, tak gentar hadapi rintangan, mengukir prestasi, wujudkan impian. Balada, tempat kita tumbuh dan berjuang, menasah diri, jadi generasi gemilang. Dengan hati teguh dan jiwa penuh semangat, kita wujudkan mimpi, jadi generasi
जुम्मे जुम्मेरी रो उनके 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 रो उनके जुम्मे जुम्मेरी रो Hadirin yang saya muliakan, tepat hari ini adalah hari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu membuat kita teringat dengan para pendahulu kita, pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga mereka untuk menghalau dan mengusir para penjajah dari tanah air kita, Indonesia. Dengan gagah berani, para pejuang melawan pasukan penjajah dan sekutu yang terus membombardir negeri kita dari darat, laut, dan udara. Namun, para pejuang tidak pernah gentar untuk maju melawan. Mereka berani memperjuangkan martabat bangsa ini. Dan inilah beberapa peristiwa penting perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan yang akan dipersembahkan melalui drama teater musikal oleh pemuda Palada yang berjudul Peristiwa Penting dalam Sejarah Indonesia Menuju Kemerdekaan. Merdeka. Jagung, lalapnya daun putar, serangga di pohon jagung, gangging bung, tam buku, seleret daun derine, patok lembing, pate paku, tarik bimbing, tangkap satu, pirit ala iping, udah lari kejepit sipit, kosong kosong kosong, isi isi isi, kosong kosong kosong, isi isi isi. Mas, udah dapat banyak. Lumayan lah. Lemah kayak saya dong pakai ini. Waduh. Jamu nih mas. Mau mbok, bikin 2 ya. Ada jamu apa aja? Komplit mas. Jamu pekelinu, jamu telak angin, ada pokoknya. Hahaha. Jamu tolak peluru ada nggak mbok? Si mas bisa aja. Saya bikinin spesial ya, biar strong ngusir londo-londo. Siap.
Bagaimana lukamu? Ah, hal biasa. Setelah pertempuran kemarin, aku selalu terbayang-bayang ibuku. Ya, itu nanti sebagai seorang anak. Kau doakan saja semoga ibumu baik-baik saja. Kau lihat pesawat-pesawat Belanda itu tidak pernah letih mengintai pergerakan kita. Sabar kawan, sebentar lagi perang akan usai. Aku dengar Jepang sudah mulai memasuki perairan Indonesia. Mereka mengaku sebagai saudara tua kita. Ah, persetan dengan semua itu. Kita lihat saja apa tujuan Jepang datang ke Indonesia. Kau harus tenang, kita harus tetap berjuang. Lihat kejadian anak-anak itu. Kitalah harapan mereka. Bila kita gugur, nanti mereka lah yang akan menjaga Indonesia. Tiarap! Belanda menyerang lewat udara!
Indonesia tahun 1942. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, Jepang telah menduduki sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Batavia. Akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan ditandainya penandatanganan perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Di masa Jepang inilah terjadinya perubahan yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kekejaman Jepang selama di Indonesia juga terlihat pada praktik kerja paksa atau romusha. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama petani, untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Para pekerja dipaksa terjun ke medan perang, membangun benteng-benteng, penjara, dan lain sebagainya. Setiap hari para pekerja paksa harus melaksanakan tugas berat tanpa istirahat dan makan yang cukup. Yo, cepat kalian. Cepat, angkat itu semua. Cepat. Hei, cepat kerjanya. Nanti ada jenderal datang untuk melihat kerja kalian. Yang malas akan kami masukkan ke dalam sel. Iya Tuan, kami haus Tuan. Boleh kami meminta air sedikit Tuan? Ah, kalian cepat kerja. Bagaimana kondisinya? Aman? Lapor jenderal, semua penduduk sudah kami sambangi. Ya, kerja bagus. Jenderal, saya dengar pasukan di utara sedang terdesak. Apakah benar? Ya, betul. Tapi semalam bala bantuan datang dan membantu. Akhirnya kita menang. Tapi kita perlu markas yang lebih kuat agar pertahanan kita tidak mudah dibobol. Saya pikir desa ini cocok untuk pertahanan kita. Dan segera kalian mengosongkan tempat ini dan bumi hanguskan semua penduduk yang ada di sini. Hei, lambat sekali kerjamu. Apa kamu ingin mati kelaparan? Ampun Tuan. Hei, jangan siksa dia. Belum puas kau menjajah kami. Setelah kepergian Belanda, kamu berjanji akan memerdekakan kami. Semua itu mustahil. Kalian hanya menginginkan hasil bumi kami untuk memuaskan keserakahan kalian. Belum puas kamu memperkerjakan kami seperti binatang. Tidak berguna kamu. Lapor, Jenderal. Saya mendapat telegram dari Kaisar Jepang bahwa negara kita sedang mendapat guncangan hebat. Sekutu Amerika telah menjatuhkan bom atom ke wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Sudah, masukkan mereka semua ke dalam sel. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu Amerika menjatuhkan bom nuklir ke wilayah Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.
Sultan Syahrir mendengar radio luar negeri yang memberitakan tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dan setelah mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Sultan Syahrir mengumpulkan golongan muda untuk memberitahukan berita ini. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The representatives of the United States of America will now stand. Salam merdeka, merdeka. Saudara-saudara sekalian, tadi saya mendengar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah berita menggembirakan untuk kita semua. Indonesia tengah berada dalam kekosongan kekuasaan. Betul, Bung. Itu merupakan kabar gembira buat kita semua. Tapi saya bingung, Bung. Maksud kau tadi terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Kekosongan kekuasaan adalah Jepang tidak lagi menguasai negeri kita dan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Sepertinya kita harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera kita proklamirkan. Oleh karena itu, mari kita berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungannya dengan Nippon. Saya setuju dengan Wikana. Bagaimana kalau kita segera memberitahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Tapi, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Ya sudah, itu bisa kita bicarakan nanti. Yang terpenting kita harus sepakat. Kenapa harus sekarang? Ya memang harus sekarang. Ya memang harus sekarang. Mohon tenang. Bagaimana kalau rapat ini kita tutup sampai di sini? Mas, kok diem? Ayo dong balas tembak. Ah, kamu aja, Mas. Saya bawa bedil mainan anak saya. Gak ada pelurunya. Ah, semprul, ada-ada saja kamu. Hei Nippon, kalian sudah kalah. Ayo tembak saya kalau bisa. Ayo, 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 ayo. Aduh, Be, aku ketembak. Tolong. Aduh, merdeka. Aduh, tuh kan Mas, sok-sokan sih kamu. Kemarin lawan Belanda mati,
Sekarang lawan Jepang, mati juga. Bisa 2 kali gitu ya matinya. Dengan rasa gelisah dan semangat yang membara, sepulangnya dari perkumpulan rapat golongan pemuda, Sultan Syahrir menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta agar proklamasi harus segera diproklamirkan. Bung Karno, Bung. Iya, ada apa Syahrir? Ada yang harus saya bicarakan. Penting, Bung. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nippon telah kalah. Kita harus segera memerdekakan Indonesia agar dunia tahu kalau Indonesia bukan negara bentukan Jepang. Kita harus bicarakan hal ini kepada Laksamana Muda Maeda. Untuk apa lagi? Bung itu harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di negara ini. Nippon sudah kalah, Bung. Kalah. Mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita naikkan ego masing-masing, dan tidak penting kalah atau tidak. Yang terpenting sekarang, tidak terjadi kekacauan di negeri ini. Tidak ada pertumpahan darah. Yang harus Bung ingat, hidup jika tidak ada yang dikorbankan, tidak ada kemenangan, Bung. Assalamualaikum. Sepertinya Bung sudah mengerti maksud kedatangan kami. Betul. Harus malam ini juga, Bung. Harus malam ini. Kalian semua tidak masuk akal. Kami telah menyiapkan semuanya matang-matang, Bung. Barisan pelopor sudah siap dan badan hukum pun sudah kami persiapkan. Jika Bung mengatakan sekarang, maka Jakarta akan menghancurkan Nippon. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Lalu mengapa Bung masih menunggu rapat PPKI besok? Ya, karena itu satu-satunya jalan yang paling aman. Ada apa ini? Kalian semua harus tenang. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga. Tidak. Kenapa, Bung? Bung takut? Kami tidak takut, tapi kami tidak ingin gegabah. Baik, jika Bung semua tetap seperti ini, kami akan apa? Akan apa? Sekarang bawa saya ke pojok sana, lalu gorok leher saya. Bukan itu maksud kami, Bung. Agustus tahun 1945, setelah terjadinya perdebatan tentang mekanisme proklamasi kemerdekaan, Sultan Syahrir dan para pemuda berniat mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pengasingan itu bertujuan agar Bung Karno dan Bung Hatta terlepas dari pengaruh Jepang dan segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mandiri.
16 Agustus tahun 1945, sepulangnya Bung Karno dan Bung Hatta dari Rengas Dengklok, mereka langsung menuju ke kediaman petinggi Jepang untuk meminta penyelenggaraan pembacaan proklamasi. Namun, sayangnya pada saat itu para petinggi Jepang menolak dengan alasan kalau Indonesia telah diberikan kepada sekutu. Ini sia-sia. Syair akan tertawa kepadaku. Dia akan meremehkanku. Tidak, Bung salah. Syahrir memang tidak suka dengan Bung, tapi dia tidak pernah meremehkan Bung. Dia mengakui bahwa Bung bisa memikat hati rakyat. Bung, saya ingin menanyakan satu hal. Apakah Bung yakin jika Indonesia bebas dari penjajah, bebas dari Jepang, Amerika, dan Belanda, apakah Bung yakin kita bisa memimpin 70 juta penduduk Indonesia? Apakah Bung yakin? Tidak 100%. Tapi tidak ada yang bernilai dibanding melakukan sesuatu tapi salah. Kemerdekaan bukanlah tujuan, tapi kemerdekaan adalah awal dan kita yang memulai. Kita serahkan semua kepada anak dan cucu kita. Walaupun 1-2 di antara mereka adalah pecundang. Tapi yakinlah bahwa pemimpin lahir dari kejadian yang tak terduga. Bung, jika kita tidak berhasil jadi pemimpin yang baik, biarkan sejarah yang membersihkannya. Di hari yang sama, pada malam 16 Agustus tahun 1945, tepat setelah diskusi antara Soekarno-Hatta dan petinggi Jepang, Laksamana Muda Meida mengirimkan anak buahnya untuk memanggil Soekarno dan Hatta. Saya akan menepati janji seorang kaisar. Saya akan menepatinya. Laksanakan tugas kalian. Keselamatan kalian akan terjamin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi harapan dan impian sebagai bangsa yang terjajah, agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh dalam memperjuangkan nasib kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raga, hingga nyawa pun mereka pertaruhkan untuk kita. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Belanda, hingga Jepang, kita selama ini seolah seperti bangsa yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita rasakan saat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.